Oke, kita akan belajar tentang satu fakta spiritual bahwa kita semua didesain untuk mendapat jawaban doa. Allah tidak pernah menciptakan manusia terpisah dari bimbingannya, dari guidance-nya. Terlebih lagi kisah kita yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Kita semua didesain untuk mendapat jawaban doa. Tapi itu bukan hal yang terjadi begitu saja, yang secara otomatis. Kita ingat di dalam Tuhan tidak ada yang otomatis ya. Nah sebelum itu saya ingin ajak kita semua buka kitab Matius pasal 13. Nanti kita akan baca di ayatnya yang ke-44, tapi saya akan ajak kita semua untuk melihat konteks dari kitab Matius. Konteks ya, supaya kita tidak lepas dari konteks. Kitab Matius pasal 13 itu berbicara mengenai perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang pertama dibicarakan di situ adalah bahwa kerajaan surga itu seumpama penabur yang menabur benih di tanah. Nah, tanahnya ada 4 jenis, ada yang baik, berbatu, bersemak, duri, dan ada di pinggir jalan. Ya. Jadi keep in mind, ada benih, ada tanah. Oke ya, ada benih, ada tanah. Kemudian yang kedua, itu ada perumpamaan juga di ayat 38, dikatakan hal kerajaan surga, ayat 24. Hal kerajaan surga, seumpama orang yang menabur benih di ladang. Ya, tadi ada benih, ada tanah, sekarang ada benih, ada ladang. Selalu dua ini. Kemudian dia tidur, lalu ada orang lagi menabur benih lagi yang jahat. Jadi di situ dikatakan di ayat 38, ladang itu ialah dunia. Oke, mau kemana saya bawa arahnya ini? Karena nanti di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan ladang itu. Oke, lengkap ya. Jadi jangan hilang fokus, selalu ada dua substansi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia maksud saya. Tapi karena dunia itu adalah ladang, saya ganti sama ladang. Oke, kemudian ada lagi perumpamaan, masih di Matius pasal 13. Ada biji sesawi yang ditabur di ladang. Oke ya, ketemu lagi ya, ini sudah lebih dari 2 nih. Dari benih di tanah, kemudian benih di ladang, sekarang biji sesawi di ladang. Kemudian masuk lagi, kerajaan surga seumpama ragi yang dilarutkan atau diaduk ke dalam 3 sukat tepung. Lagi-lagi tidak sendiri, kita tahu ragi adalah pengajaran, hati-hati dengan ragi Herodes, ragi orang Farisi, ragi dan 3 sukat tepung. Saya coba renungkan, kenapa 3 sukat tepung, kenapa enggak 1 kilo tepung, kenapa enggak 1 sendok tepung. 3 itu bicara karena ini bicara ladang. Ladang itu adalah dunia. Dunia itu bukan bumi, yang dimaksud dunia dalam Alkitab tidak sama dengan bumi. Dunia adalah sistem, pola kepercayaan, budaya juga masuk di situ, termasuk manusianya. Ya, janganlah kamu serupa dengan dunia, maksudnya dengan pola hidup dunia. Kenapa 3? Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ragi tidak hanya ditempatkan di dalam roh, tetapi dia juga harus masuk ke dalam jiwa. Yakobus katakan, terimalah firman Allah dengan lemah lembut di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kemudian, ragi atau pengajaran itu bukan hanya untuk didengar saja, tapi itu adalah spirit yang pernah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kalau pengajaran atau perkataan yang sama, yang pernah membangkitkan Kristus dari antara orang mati masuk ke dalam jiwa kita, maka dia akan membangkitkan tubuh kita juga, menyembuhkan tubuh kita, membuat kita umur panjang, ya, membuat kita tidak berkekurangan, karena tubuh kan perlu makanan. Ya. Jadi ragi itu yang membuat. Jadi sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 ya. Nah sekarang baru masuk ke pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Lagi-lagi muncul ladang, ya, kita konsisten. Ladang itu adalah dunia atau tempat kita hidup, sistem. Ya. Yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi, karena sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
bukan membeli harta. Ya, perhatikan, membeli ladang itu. Nah, ada orang yang menerjemahkan orang yang menemukan harta terpendam itu kita, orang-orang Kristen, kita menemukan kerajaan surga sebagai harta yang terpendam. Lalu kita jual seluruh milik kita. Ya kalau kita punya, kalau nggak punya, apa yang mau kita jual? Satu itu ya. Kedua, tidak ada yang kita punya yang sebanding dengan kerajaan surga. Jadi karena kita melihat dari pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat 44, kita konsisten bahwa ladang itu adalah dunia. Yang bisa membeli dunia, atau yang membeli sistem dunia, yang mengasihi dunia sedemikian rupa, sehingga dia menyerahkan anaknya tunggal, hanya Tuhan kita. Gitu, ya. Jadi yang dimaksud orang di sini adalah, kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang. Siapa orang ini? Allah sendiri di dalam Kristus. Dia menemukan harta di ladang, dia ingin beli ladang itu, bukan cuma harta, saudara. Ladangnya dibeli. Jadi dia lepaskan semua harta miliknya, dia lepaskan kesetaraannya dengan Allah, lalu dia datang ke dunia, membeli ini artinya menukar, saudara. Dia menukar kemuliaannya yang di surga, masuk ke dunia, ditukar sama, dia mau beli dunia ini. Nanti dunia ini diberikan kepada anak-anaknya untuk dikuasai, saudara dan saya. Jadi sekali lagi, orang ini atau Kristus tidak hanya concern kepada kita saja, tetapi juga kepada dunia tempat kita hidup. Karena selalu berpasangan. Ya. Benih, ladang, biji sawi, ladang, ragi, 3 suka tepung. Sekarang kita harus ada di ladang. Untuk menjelaskan ini, hal mengenai ladang ini pernah saya ungkap di tempat ini, tapi berapa tahun yang lalu. Pernah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ya, kita pelajari sekarang dari Nabi Yeremia. Kita buka Yeremia pasal 32. Sebenarnya saya akan terangkan seluruh pasal, ayatnya cukup banyak, tapi saya akan loncat-loncat. Oleh karena itu Bapak Saudara bisa buka Alkitab atau Androidnya. Kita buka satu persatu. Yeremia pasal 32 ini berbicara tentang Yeremia pada saat itu akan dihakimi oleh Raja Zedekia karena nubuatannya tidak menyenangkan. Tapi cerita ini adalah typology atau tipikal bagaimana Allah menerangkan bahwa Allah sangat concern soal ladang ini. Ya. Jadi Yeremia, arti kata Yeremia itu adalah yang diutus oleh Tuhan. Oke, dalam setiap nama nanti ada maknanya. Di sini dikatakan ada satu firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10. Pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Ya. Kemudian kita loncat saja biar tidak terlalu lama. Jadi ceritanya Yeremia menubuatkan Zedekia akan ditahan oleh Raja Babel. Dan Zedekia tidak akan luput dari penahanan. Jadi Zedekia rajanya marah. Nah, Zedekia itu artinya Allah kebenaran. Jadi yang menahan Yeremia adalah Zedekia. Masuk ke pelataran. Ini adalah peristiwa penyaliban. Karena kita mendekati Paskah ya. Saya mau cerita soal Paskah. Behind the skin dari Paskah. Ya. Jadi yang membuat Yesus ditangkap dan diadili di depan pelataran itu Allah sendiri memang menempatkan seperti itu. Kemudian ada firman Tuhan datang kepada Yeremia ayat 7. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya Hanamil anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Oke ya, pelan-pelan. Karena setiap nama ada maknanya. Ini cerita. Ya. Sesungguhnya Hanamil itu adalah kemurahan Allah. Ya. Anak Salum pamanmu. Salum adalah reward. Tapi ada makna pembalasan atau reward karena reward yang diberi sebagai upah pembalasan gitulah ya. Jadi peristiwa penyaliban itu, Tuhan Yesus itu diberikan kepada bangsa Israel untuk disalibkan, itu bukan peristiwa yang biasa, tapi itu adalah upah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikanlah anaknya. Jadi Salum ini pamannya. Hanamil akan datang, Hanamil anak Salum akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot. Ladang, kita ketemu ladang. Ya, Matius 13 banyak ladang. Apa itu Anatot?
Anatot adalah jawaban doa. Sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membeli. Ini bicara tentang Tuhan Yesus, saudara. Ya. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kemudian, ayat 8. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamil atau God gracious atau kemurahan Allah, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang punya hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Oke ya. Ayat 9. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot. Siapa aku ini? Yeremia. Atau yang diutus, gambaran Tuhan Yesus. Membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel. Ini yang saya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan ladang itu. Maka dia menyerahkan anak yang tunggal, ditukar. Ya, Hanamel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya ulang lagi, dunia dan ladang sama. Dan menimbang uangnya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan mereka. Jadi Yeremia beli, lalu menulis surat belinya, lalu dimeteraikan, ditutup. Ya, panggil saksi-saksi, ditutup. Ini udah aku beli ya. Dicap, meterai. Ya, saya tidak bisa bicara lebih banyak karena nanti ini bicara di kitab Wahyu. Bahwa semua yang dibeli oleh Allah itu dimeteraikan. Kita dimeteraikan. Ya, tapi pelan-pelan aja, nanti mungkin kalau sempat saya ulang minggu depan. Ayat 11. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan. Ya, surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan. Baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Jadi ada yang ditutup, dimeterai, ada salinannya kopiannya, dibuka. Ya. Sekali lagi ini bicara tentang kehidupan kita yang dimeteraikan. Kita buka sebentar di Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, jadi meterai bicara spirit. Kita yang sudah diselamatkan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi apa isinya Roh Kudus kita nggak tahu. Ya. Apa itu isinya Kristus, Roh Kudus dan Kristus sama apa itu? Banyak hal kita nggak tahu. Nanti itulah yang harus dibuka, yang orang lihat. Tapi yang orang yang dimeteraikan, yang ditaruh kepada kita adalah Roh Kudus. Orang tanya, terus apa bedanya kamu dengan aku? Aku nggak punya Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus, bedanya apa? Nah itulah tugas kita mengeluarkan semua karya Roh Kudus, pengurapan. Minggu lalu saya bicara mengenai bahwa ada pengurapan, ada sang pengurapan, ada urapan. 1 Yohanes 2 ayat 27, pengurapan yang tinggal di dalam kamu tetap. Bahasa Inggrisnya the anointing. Itu person. Tinggal di dalam kita. Dan dia akan tinggal dan bagaimana sang pengurapan itu mengajar. Nah itu urapan. Jadi pengurapan itu, sang pengurapan atau Kristus itu tidak akan banyak manfaatnya di dalam kita. Bahkan tidak menjadi berefek kalau kita tidak mengeluarkan substansinya. Apa sih substansi pengurapan? Pertama, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari kutuk, membuat kita hidup penuh sukacita, membuat kita penuh hikmat, perkataan kita penuh firman Tuhan. Gak semua orang bisa ini, saudara. Tidak semua orang mau seperti itu. Bukan tugas pendeta bicara firman, saudara. Tugas semua orang, anak-anak Tuhan. Kalau tidak seperti itu, kita dimeterai pun kan gak ada manfaatnya karena orang gak bisa lihat. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau dia diam di rumah sama mamanya, gak pergi pelayanan, gak ada orang tahu. Ya, Tuhan Yesus itu adalah buku yang berjalan. Oke, karena saya sudah menyentuh KRS itu, kita buka Ibrani pasal 10, ayat 7. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Nah sayangnya kalimat ini saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dipakai titik koma tanda baca sehingga arti yang sesungguhnya tidak jelas. Coba di-switch ke King James. Kalau King James bilang begini, I come in the volume of the book it is written of me. Aku adalah buku. Jadi Yesus itu buku yang dimeteraikan. Meterainya ada berapa? Wahyu 5 ayat 1 kita buka.
Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar, dimeteraikan dengan 7 meterai. Ya. Jadi sebelum saya lanjut ayat Yeremia 32, kita menyimpang sedikit ya. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ke kita, dia lakukan dulu. Dia adalah buku yang tertulis di bagian dalam, bagian depan, dan dimeteraikan. Makanya dia katakan, Roh Allah ada padaku, oleh sebab dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang miskin, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Itu adalah manifestasi dari pengurapan. Tapi di sebelumnya dia katakan, Roh Allah ada padaku dan dia mengurapi aku. Untuk kita, Alkitab mengatakan karena kamu anak, maka Allah mengirim roh anaknya, supaya kamu manggil dia Abba Father. Allah sebagai sumber. Ya. Jadi sama, posisi Tuhan Yesus sama. Nah, kapan Yesus dimeteraikan dengan 7 meterai ini? Kita buka dulu apa isi yang 7 itu. Kita buka di Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini Yesus, Kristus. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, jadi tunas ini bukan tunas yang kecil yang bertumbuh. Pada saat dia bertumbuh, ayat 2 dikatakan seperti ini. Meterai itu adalah spirit. Yang pertama, roh Tuhan ada padanya. Bukan roh Elohim, roh Yehova. Atau Lordship. Kemudian ada hikmat dan pengertian, 3. Ya. Ada nasihat dan keperkasaan, 5. Roh pengenalan, 6. Roh takut akan Tuhan, 7. Lalu kalau dilanjut, ya kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Makanya diajarkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ini adalah 7 meterai yang memeteraikan Kristus. Lalu dia datang. Semua roh ini penuh hikmat, perkasa, ada orang sakit sembuh, orang mati bangkit, ada orang bermasalah, wanita di pinggir perigi itu, Samaria, masalahnya berat itu saudara, suaminya ada 7 itu, enggak suaminya enggak ada malahan, 7 semua itu enggak ada yang sah satupun, itu berat problem saudara, itu selesai oleh hikmat, dan dia langsung jadi penginjil pertama. Ya. Jadi roh ini bermanifestasi, tapi orang Israel enggak bisa baca saudara. Orang Israel, bahkan imam besar ketemu Tuhan Yesus, gak ngerti semuanya ini. Cuma 2 kali dia menyatakan bahwa dia Mesias anak Allah. Pertama kepada wanita Samaria. Kedua, Allah sendiri bicara kepada Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi memang orang gak bisa ngerti pada waktu Yesus datang dengan meterai ini. Nanti meterai ini dibuka, dan semua ini yang namanya meterai yang 7 ini menjadi milik kita. Kapan itu dibuka? Pada saat Tuhan Yesus disalib. Waktu Yesus lahir, dia menjadi anak Yusuf. Oke. Waktu umur 12 tahun, dia sudah berdebat atau berbincang-bincang dengan ahli Taurat. Kenapa 12? Karena budaya orang Israel, 5 tahun mereka sudah belajar hukum firman Tuhan. Makanya saya rindu banget di sini anak sekolah minggu, umur 5 tahun sudah mulai belajar firman Tuhan. Ya, itu original design. Kemudian umur 12 tahun dia sudah mulai mengembangkan pikiran dan berbicara dengan para ahli Taurat. Kenapa? Dari anak Yusuf dia menjadi anak hukum, bar mitzvah, anak hukum Taurat. Oke? Umur 30 tahun dia dibaptis, Allah berkata inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Umur 30 tahun dia menjadi anak Allah. Jadi dia lahir tunduk kepada hukum Taurat, tapi pada waktunya dia menjadi anak Allah, pada saat itulah 7 meterai ini turun. Dan dimeteraikan. Lalu dia mulai melayani orang Israel. Yesaya 29 ayat 11 sampai 14. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah mulai ayat 1 ya. Jadi ceritanya begini, Tuhan Allah akan membuat sesuatu yang mengagumkan di tanah Israel. Lalu dia katakan begini, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ada 7 meterai di situ, sesuai dengan Wahyu pasal 5. Menurut Ibrani pasal 10 dia datang dalam gulungan kitab. Ya. Isinya termeterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Kalau bahasa Tuhan Yesus, bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Maka orang yang diajak bicara akan menjawab, aku tidak dapat membaca karena termeterai. Nikodemus datang malam-malam pada Yesus. Bagaimana? Kau dari Tuhan. Bagaimana kau bisa melakukan segala sesuatu? Kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Terus gimana cara lahir kembali? Nah ini salah satu contoh. Orang-orang yang tidak bisa membaca Kristus. Kalau Tuhan tidak membicarakan hikmatnya, mereka tidak akan pernah mengerti.
Makanya kalau kita diam juga, orang sekitar kita tidak akan mengerti siapa Kristus, siapa kasih karunia, siapa mukjizat di dalam kita. Nggak akan bisa. Ya, Tuhan Yesus ajarkan bagaimana mengeluarkan itu. Kemudian lanjut, ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya. Ini adalah fakta yang dialami Yesus waktu dia turun sebagai kitab yang termeterai. Kemudian ayat 13. Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perintah manusia yang dihafalkan itu apa? Liturgi. Kalau liturginya nggak begini, ibadahnya nggak sah. Hatinya menjauh dari Tuhan, tapi ibadahnya keren. Bahkan masuk ke dalam kalangan karismatik, sampai pujian dan penyembahan pun diatur sedemikian rupa. Kemudian ayat 14 bilang apa? Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Saudara ingat Tuhan Yesus juga mengatakan hal ini di Matius pasal 15 ayat 8-9. Matius 15. Tuhan Yesus juga mengutip ayat ini, dia katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa konteksnya, saudara? Ini Tuhan Yesus ngomong gini gara-gara orang mencela muridnya makan gak cuci tangan. Cuci tangan kan baik ya, tapi itu menjadi satu tradisi yang posisinya di atas firman Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus bicara ini, konteksnya adalah mereka beribadah, tapi tidak mengenal siapa yang mereka beribadah kepadanya itu. Itu konteksnya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu di atas segalanya. Kita harus masuk seperti itu. Tapi memang tidak bisa disalahkan juga, memang kondisi manusia pada saat seperti itu. Yesus datang sebagai buku yang di dalamnya yang termeterai oleh firman, tapi meterai itu bisa dibuka hanya kalau Tuhan Yesus bicara. Demikian juga dengan kita pun adalah buku yang dimeteraikan. Kita lanjut dulu ke Yeremia 32. Sekarang masuk ayat 12. Masuk ayat 12. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk. Ya. Jadi udah ditulis, dimeteraikan, ada yang meterai, ada yang terbuka, saya udah jelaskan tadi. Kemudian dia berikan surat pembelian itu kepada Baruk. Baruk itu artinya berkat. Ya. Jadi surat yang pembelian tanah Anatot, jawaban doa, itu diberikan sebagai berkat. Bin Neria itu artinya terang Tuhan. Kitab 1 Yohanes katakan kamu adalah anak-anak terang. Jadi semua disediakan untuk kita. Jawaban doa itu diberikan kepada kita sebagai blessing, sebagai anak-anak terang. Ya. Bin Mahasea. Mahasea itu adalah Allah perlindungan. Itu artinya Mahasea. Jadi kalau kita berkata, kita bernaung di dalam naungan yang maha tinggi, kita bernaung di dalam Allah, kita ada di dalam Allah, kita menjadi anak terang, dan kita memiliki berkat, yaitu jawaban doa. Makanya Efesus katakan, terpujilah Allah Bapa yang sudah memberikan segala berkat di dalam kita. Ya, dia tidak memberikan harta kepada kita, dia tidak memberikan materi, tidak memberikan apapun, dia memberikan berkat. Beberapa minggu yang lalu saya bahas bahwa berkat adalah power, blessing adalah power. Power itu diberikan kepada kita, kenapa kepada kita? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kepada mereka yang percaya, Allah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita tahu, apa itu kuasa, apa itu power, yaitu blessing tentang jawaban doa. Kenapa hanya kepada kita? Hanya kepada yang percaya, tidak kepada semua orang. Kenapa Tuhan harus berikan itu? Karena setiap manusia pada dasarnya didesain untuk mendapat jawaban doa. Apapun, sakit penyakit, kekurangan, kelemahan, kekuatan. Desain Allah adalah semua manusia dapat dari Dia. Ya, dan itu disediakan di dalam Kristus Yesus. Oke, lanjut lagi. Kepada Mahasea di depan Hanamel,
anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Kemudian ayat 13, di depan mereka aku memerintahkan, Yeremia memerintahkan kepada Baruch, kepada berkat. Ya, berkat itu harus diperintah saudara, ya, oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan, ya kita dimeteraikan, maupun salinannya yang terbuka, ditaruhlah itu semua ke dalam bejana, supaya dapat tahan lama. Jadi ada salinan yang terbuka, yang dibaca semua orang, itulah yang ditulis oleh 2 Korintus 4 ayat 7 tadi. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu ditaruh di dalam bejana kita, ada di dalam kita. Apa itu kekuatan? Berkat. Apa itu berkat? Isi berkat itu apa? Jawaban doa. Jaminan jawaban doa ditaruh di dalam kita. Itu sebagai modal kita untuk hidup supaya tahan lama. Apa yang tahan lama? Ya berkatnya, ya bejananya. Jadi nggak salah ya kalau kita selalu bilang di sini bahwa Tuhan ingin kita umur panjang. Betul? Maksimum berapa? 120. Jadi kita tidak mengada-ngada, saudara. Karena berkali-kali Tuhan mengkonfirmasi. Tuhan taruh berkat, blessing, supaya tahan lama. 2 Korintus 4 ayat 7 kita buka lagi. 2 Korintus 4 ayat 7. Harta yang kami punya dalam tanah bejana, lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kemudian kita buka lagi sebentar saya agak lupa ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima sesuatu, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Kemudian ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi begini saudara ya, waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, setiap kita. Tapi apa isi Roh Kudus ini? Firman ini mengatakan bahwa isinya, Roh Kudus pengurapan sama ya, isinya adalah berkat jawaban doa. Serba banyak, sangat besar sekali. Semua yang kita doakan yang merupakan kehendak Allah, itu dijamin kita dapat jawabannya. Tapi kita harus bertekun di dalamnya. Dan kekuatan kita, ketekunan kita itu pun dari berkat itu, dari Roh Kudus itu. Jadi ini yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan Tuhan tidak ingin kita putus asa dengan segala masalah kita. Karena hidup ini harus jalan terus. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke Yeremia pasal 32, kita kembali lagi. Ayat 14. Taruhlah semua itu dalam bejana tanah, lihat supaya tahan lama. Ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ya, saya berharap Bapak Saudara bisa dapat benang merahnya. Tadi awal ibadah saya katakan bahwa selalu berdampingan benih dan ladang. Benih dan ladang. Ragi dan 3 suka tepung. Kemudian biji sesawi dan ladang. Kenapa? Dua-dua ini harus jalan. Karena setiap kita itu adalah makhluk spiritual yang memerlukan ladang. Itu sebabnya Allah datang untuk membeli ladang itu. Kemudian dia menebus kita, supaya kita sebagai benih yang dilahirkan dari benih yang tidak fana dari firman Tuhan, bisa berfungsi dalam ladang itu. Di sini dikatakan bahwa kita bisa menebus semua yang hilang. Makanya hidup kekristenan itu saudara, ya, kekristenan itu ini bedanya covenant dengan testament. Ya, kita ini ada di dalam testament, bukan covenant. Covenant itu adalah melibatkan beberapa persyaratan dan melibatkan hukum. Di kedua belah pihak harus melakukan hukum. Kalau gagal melakukan, maka salah satu harus mati. Itulah yang terjadi antara Allah dan bangsa Israel. Berapa banyak bangsa Israel yang mati di dalam covenant. Maka covenant yang baru itu adalah covenant antara Allah dan Yesus. Ada hukum di situ. Nah, karena covenant itu diperuntukkan untuk kita sebagai testament. Apa itu testament? Perjanjian waris. Artinya ada yang melakukan untuk kita. Apa tujuan testament? Mengembalikan manusia kepada harkatnya, kepada fitrahnya. Sebagai manusia yang mempunyai hak mendapat jawaban doa. Maka isi perjanjian baru semuanya rata-rata message-nya adalah repent. Pen itu adalah tinggi. Kalau Bapak Saudara beli apartemen paling atas namanya penthouse.
Jadi repent, kembalilah berpikir ke tempat yang maha tinggi. Berpikirlah di mana Yesus ada. Kemudian ada renew. Kita tidak bisa kalau belum, misalnya kita tidak bisa kalau belum pen. Jadi kita ini datang dari Allah, kita jatuh ke dalam dunia yang berdosa, maka kita disuruh repent, metanonia setiap hari. Berpikir bukan dengan pikiran di bawah, tapi pikiran di mana Kristus ada, firman Tuhan. Itu repent. Renew. Kita tidak akan bisa menjadi new kalau tidak Yesus lakukan kita menjadi ciptaan baru. New creation. Maka setiap hari kita harus renew pikiran kita. Redeem. Redeem itu adalah memiliki segala sesuatu. Di dalam Kristus kita harus redeem time, tebus waktu. Jadi ada repent, renew, redeem, recover. Kita dilahirkan komplit. Tidak penuh dengan penyakit, tidak penuh kekurangan. Setelah kita dalam Kristus kita harus belajar untuk merecover itu. Semua ini dilakukan dengan doa dan firman. Itu adalah tema perjanjian baru. Tapi apakah di dalam Tuhan ada do's and don't di perjanjian baru? Ada banyak, saudara. Ada 1050. Lebih banyak dari hukum Taurat. Hukum Taurat cuma 613. Tapi hukum Taurat adalah mendakwa kita. Yang di perjanjian baru, do's and don't adalah mengangkat destiny kita, harkat martabat kita. Makanya di yang 1050 itu perintahnya adalah kenakan Kristus. Jangan hidup dalam kedagingan, hiduplah oleh roh, jangan dukakan roh, jangan padamkan roh. Terus pikirkan yang di atas, bersukacitalah. Dikumpulin ada 1000 lebih. Tidak satu pun mendakwa kita. Ngajarin kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yeremia 32 masih ya. Yeremia 32 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Jadi Tuhan tidak hanya fokus kepada manusianya, tapi kepada lingkungan hidupnya juga. Ya. Kalau sudah perhatikan di Ulangan pasal 28. Ya, waktu Tuhan Allah memberitakan berkat. Kalau kau baik-baik mendengar suaraku dan melakukannya, ada di situ poin yang membuat saya terkejut. Ya, saudara. Tuhan bukan bicara kepada orang Israel, tapi bicara kepada ternaknya. Hai lembu sapi, engkau akan berlipat kali ganda. Apa yang dikerjakan oleh orang ini berhasil. Tuhan bicara kepada rumah-rumah, ladang-ladang. Jadi Tuhan bicara bukan hanya kepada manusianya, tetapi lingkungan di mana dia hidup. Ternakmu akan beranak cucu, akan bertambah banyak. Ladang-ladangmu akan bertambah banyak. Rumahmu akan bertambah banyak. Tapi Tuhan katakan, aku ingin memberkati engkau dan ladangmu. Karena begitu besar kasih Allah akan ladang ini, maka dia membeli ladang itu, supaya dia menempatkan hartanya, yaitu kita semua, bisa menikmati ladang itu. Oke, lanjut lagi. Setelah itu Yeremia berdoa, ayat 16, sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya engkau yang menjadikan langit dan bumi, dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada satupun yang mustahil bagimu. Lalu dia teruskan, bangsa kami berdosa, Tuhan sudah berbuat segala yang baik, Tuhan sudah memberkati mereka, tapi mereka tidak mau melihat kebaikan Tuhan. Lalu sampai ke ayat 25. Setelah ngomong panjang lebar, Yeremia bilang gini, namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Ya, jadi kota mereka diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim, tapi Tuhan berfirman, beli ladang. Jadi sekalipun mereka ada di dalam penawanan, tetap jawaban doa Tuhan ingin mereka dapatkan. Lalu firman Tuhan, ayat 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil untukku? Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang Kasdim, dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, ia akan merebutnya. Kemudian orang Kasdim akan memerangi dan seterusnya. Tuhan juga cerita sama seperti Yeremia, dikatakan memang bangsa ini tegar tengkuk. Sudah aku kasih yang baik, sudah aku perhatikan, mereka tidak menyembahku, malah mereka menyembah Baal. Tapi kemudian setelah Tuhan cerita seperti ini, Tuhan bilang seperti ini di ayat 37, Yeremia 32 ayat 37, sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai mereka karena murkaku, karena amarahku, dan gusarku yang besar. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Sudah perhatikan kata-kata ini ya. Maksud Tuhan memberikan kita blessing jawaban doa ini maksudnya. Aku akan membuat mereka diam dengan tentram
Ya, saudara yang berdoa mendapat jawaban doa pasti diam dengan tentram. Tidak akan biayaan kemana-mana. Tahu saudara biayaan? Tidak akan kemana-mana mata kita. Ya. Tuhan ingin kita diam dengan tentram, makanya diberikan jaminan jawaban doa. Tanah di Anatot, ladang itu dibeli untuk kita. Ya. Ayat 38, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Kita akan menjadi umat Tuhan. Tuhanlah bukan sumber, tapi satu-satunya sumber yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ayat 39, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku. Ini salah satu meterai yang 7 itu. Ya. Sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi bukan cuma kita, saudara. Untuk anak-anak kita juga, Tuhan sudah rancangkan yang baik. Ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan berikan jaminan jawaban doa supaya kita nggak lari kemana-mana. Tidak cari pertolongan kemana-mana, tapi hanya dari Tuhan. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan dan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Bayangkan itu. Tuhan lakukan semua dengan segenap hati dan jiwanya untuk kebaikan kita dan anak-anak kita. Kita diam-diam aja Pak. Tidak, kita bekerja. Skill kita kembangkan, spesialisasi kita kembangkan, tapi tidak dengan stres, dengan satu keyakinan, ada blessing di dalam kita. Jadi apapun profesi kita, ada blessing di dalam kita, yang bisa membantu kita dalam bekerja. Jadi jawaban doa itu, saya mau katakan, compulsory, wajib kita dapatkan. Kalau belum dapat, bertekunlah. Karena Tuhan sudah memberikan kita meterai. Nah sekarang saya mau cerita penutup begini, bagaimana meterai Tuhan yang 7 itu lepas. Ya. Saya cerita tadi Tuhan Yesus lahir sebagai Bar Yusuf, anak Yusuf. Umur 12 tahun sebagai Bar Mitzvah, anak hukum. Umur 30 tahun sebagai Bar Abbas, Barnabas, Bar Abba, anak bapak. Ya. Kemudian dia dimeteraikan, waktu kecil dia diancam bunuh, dia bisa dibunuh. Itu sebabnya malaikat harus tolong dia, bawa ke Mesir, bawa ke Nazaret, bawa kemana-mana. Karena kalau tidak dibunuh Herodes. Waktu umur 12 tahun dia belajar hukum Taurat, 5-12 tahun belajar hukum Taurat, 12 tahun dia sudah menjadi anak hukum, karena imam besar sudah kagum sama keahliannya. Dari mana anak ini belajar? Udah itu Alkitab tidak cerita. Dia hidup biasa di tanah Yerusalem. Kemudian umur 30, Allah bicara ini waktu setelah dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Sejak saat itu tidak satu orang pun bisa membunuh dia. Satu kali dia mau dilempari karena dia menghakimi wanita yang berzina. Itu udah mau dilempar, saudara. Dia berkata-kata dengan hikmatnya, lepas. Kemudian dibicara bahwa dia adalah anak Allah. Orang Yahudi marah. Itu Tuhan tanya, apa perbuatanku yang membuat kamu ingin membunuh aku? Karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu dia bilang, kalau dalam Tauratmu tertulis, aku berkata bahwa kamu adalah Allah. Sekarang apa salahku kalau aku mengatakan aku anak Allah? Nah mereka tidak tahu, mereka nggak baca Alkitab karena belum ditulis. Kita udah baca Alkitab. Allah mengatakan inilah anakku. Dan sekarang kepada kita dikatakan sesungguhnya kamu anak-anak terang. Kamu anak-anak Allah. Kita harus berani mengatakan bahwa kita anak-anak Allah. Waktu ditanya apa? Akhirnya mereka satu-satu. Jadi tidak ada yang bisa bunuh dia. Sampai akhirnya dia harus taat kepada mati. Kalau dia tidak taat kepada mati, dia tidak mati. Akhirnya dia taat kepada mati. Waktu dia disalibkan, di kitab Lukas, seingat saya atau Markus, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan meteraiku. Alkitab bilang rohku, saya ngerti. Tapi kan roh itu meterai. Roh yang masuk ke dalam dia waktu dibaptis di sungai Yordan, itu di kayu salib, dia lepaskan meterai itu. Ketujuh-tujuhnya. Untuk siapa? Untuk kita. Karena meterai yang dibawa Tuhan, 7 itu roh Tuhan, roh hikmat, understanding, roh perkasa, itu akan diberikan kepada kita. Tapi itu tidak akan pernah sampai kepada kita kalau kita tidak bisa datang kepada Dia. Itu adalah wasiat yang disiapkan Allah kepada kita melalui Kristus. Dan itu hanya bermanfaat, hanya bisa terjadi kalau yang bikin wasiat meninggal.
Apa Cepi ngomong ada-ada aja. Kita buka Ibrani. Mudah-mudahan sih. Ibrani 9 ayat 16 sampai 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Ayat 17. Karena suatu wasiat baru sah kalau pembuat wasiat itu mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itu sebabnya perjanjian kita adalah testament, bukan covenant. Testament itu artinya ada seseorang yang melakukan buat kita. Waktu dia mati di kayu salib, dibilang, Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan meterai yang dulu Tuhan kasih di sungai Yordan, gitu kira-kira, kurang lebih gitu ya saya terjemahkan. Meterai rohku kuserahkan kepadamu. Pada saat itulah meterai itu terbuka. Meterai satu terbuka, kuda lari. Wahyu, kitab Wahyu. Apa itu? Kuda putih, pengajaran sesat. Kalah sama understanding. Karena salah satu meterai itu understanding. Meterai kedua dibuka, damai sejahtera hilang diambil. Lalu Tuhan katakan, damai sejahtera aku kulepaskan kepadamu. Itu jadi milik kita. Bukan seperti yang dunia berikan. Meterai ketiga dibuka, timbangan, kelaparan. Tapi hikmat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Artinya semua meterai yang malapetaka itu yang dibuka satu-satu, dihantam oleh meterai ini, yang dilepaskan untuk kita semua. Amin ya? Jadi bukan nanti ada kuda datang menyerang kita, akhir zaman kiamat nanti ada kuda putih, kuda hitam, ada segala macam kuda pacu di situ. Enggak, itu saudara, kitab Wahyu 2/3 bagian itu sudah digenapi. Setelah meterai dibuka semua malapetaka itu menunjukkan bahwa ini loh malapetaka di dunia itu seperti ini. Kuda 1, kuda 2, kuda 3, lalu 2 orang-orang kudus segala macam. Itu semua kalah oleh meterai 7 itu yang dilepaskan untuk kita. Dengan 7 meterai itu hinggap di kita, Roh Kudus yang sama, yang Efesus 1 ayat 13 dikatakan, kita yang percaya dimeteraikan dengan meterai yang sama, kita bisa mengalahkan semua malapetaka itu. Setelah meterai ke-7, hening sejenak. Lalu muncul sangkakala. Sangkakala 1, sangkakala 2, itu tidak berurutan, sudah berbarengan. Makanya ada kata hening sejenak. Lalu sekarang tunjukkan sangkakala. Sangkakala 1 ada bisul-bisul keluar segala macam, malapetaka. Sampai sangkakala terakhir itu ada lagi dibilang, sekarang genaplah apa yang dinubuatkan para nabi dan para hamba-hamba Tuhan, tidak ada masa penundaan, harus terjadi. Ya kan sudah terjadi sebelumnya di meterai. Sekarang harus terjadi lagi, bersamaan. Setelah sangkakala ke-7 ditiup, mulai. Ayat Wahyu pasal 12. Maka ada seorang wanita melahirkan anak. Yesus gitu. Cerita kelahiran lagi. Padahal di sini sudah ada penyalipan. Makanya kitab Wahyu itu adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Ulang lagi. Yang telah ada, sudah ada. Itu diulang-ulang polanya. Makanya kita udah baca meterai dibuka, sangkakala ditiup. Tiba-tiba anak kecil dilahirkan ke takhta Allah. Dia akan mengembalakan semua. Masih kecil Tuhan Yesus. Cerita kelahiran lagi. Baru terakhir, cawan murka Allah, 7 cawan. Cawan 1 ditumpahkan, malapetaka. Cawan 2 ditumpahkan, malapetaka. Cawan ke-7 harus ditumpahkan karena sebelum itu ditumpahkan, tidak ada penebusan dosa. Waktu cawan ke-7 ditumpahkan, terdengar suara, sudah genap. Itu cerita salib. Jadi berulang. Tujuan adalah menjelaskan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu ribet, complicated, itu disiapkan untuk kita. Supaya kita bisa mendapat jawaban doa. Sekarang mereka yang tidak paham, saudara, yang membaca meterai itu tidak paham. Itu kiamat nanti ada belerang menyerang bumi, ada malapetaka, ada api, ada gempa bumi, sungai terbelah, bumi terbelah. Tidak begitu ceritanya. Alkitab tidak begitu ceritanya. Bahkan Wahyu pasal 22 ditutup dengan suasana yang damai, tentram, pohon yang mengalirkan air sungai, lalu menyembuhkan bangsa itu masih di bumi, saudara. Ya. Saudara pernah dengar beberapa orang bilang bahwa kita perlu double anointing atau pengurapan double. Itu kan cerita Elia dengan Elisa ya. Elia naik, lalu Elisa dapat pengurapan double, jubah. Kita jangan minta double, saudara. Karena kita dapat yang unlimited. Waktu Yesus naik, dia memberikan gift, pemberian-pemberian. Saking besarnya, harus dibagi dalam 5 tugas. Gembala, rasul, nabi, penginjil, pengajar. Jadi kita jangan minta yang double, kita minta yang unlimited. Elia naik, Elisa dapat double. Yesus naik,
gereja dapat 5 jawatan. Yaitu untuk memperlengkapi semua jemaat supaya menjadi satu dalam iman. Kita lebih. Ya. Jadi jangan pakai konteks-konteks perjanjian lama lagi. Kita tidak lagi double, kita unlimited. Yohanes pasal 3 dikatakan kepada mereka yang diutus Tuhan, Tuhan melimpahkan rohnya tak terbatas, tak terhingga. Ya. Tapi tidak dilimpahkan kepada satu orang, kepada gerejanya. Itu sebabnya kita perlu saling sharing. Alkitab mengatakan kami memiliki pikiran Kristus, bukan saya, kami. Saya, Pak Wageng, pengurus, semua jemaat memiliki pikiran Kristus. Oleh karena itu mari kita membicarakan iman kita. Bukan medsos atau apa yang kita baca yang kita bicarakan. Ya, kita membicarakan terang, bukan gelap. Kerajaan Allah terang, kita anak terang. Bangkit menjadi terang. Oke. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Satu kali